Artinya, kalau ada orang yang sudah di dalam Tuhan, menyebut dirinya anak Tuhan, tetapi masih aja kaca-kaca dalam keluarganya, mudah marah, suka mengutuk orang lain, suka mencari masalah, dan lain sebagainya yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Itu berarti Tuhan itu masih berdiri di luar, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pada saat ini mari sebelum kita melakukan kegiatan kita selanjutnya, alangkah baiknya kita merenungkan satu firman Tuhan yang tentunya bisa membawa suatu kekuatan baru, suatu pelajaran baru, dan menjadi dorongan baru dalam hidup kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan. Nah, pada saat ini saudara-saudara terkasih, saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara terambil dalam Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-20. Saya bacakan firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang 3 ayatnya ke-20. Firman Tuhan berbunyi, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan inti firman Tuhan kepada kita, sebelumnya kita harus mengerti dulu, saudara-saudara, dalam konteks Alkitab ini, di sana malaikat sedang menuliskan firman Tuhan ini melalui Rasul Yohanes waktu di Pulau Patmos kepada salah satu jemaat di Asia Kecil yang bernama di Jemaat Laodikia. Kalau saudara tahu, zaman sekarang negara itu adalah Turki, saudara-saudara. Nah, dalam jemaat itu, dalam perkembangan jemaat itu, ada hal masalah-masalah dalam jemaat itu yang tidak disadari mereka. Saya bacakan mulai dari ayatnya, awal-awal perikopnya, saudara. "Dan tuliskanlah kepada jemaat malaikat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah." Maksudnya di sini adalah Yesus, saudara-saudara. Nah, "Aku tahu segala pekerjaan, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas." Jadi Tuhan melihat bahwa keadaan jemaat ini, mereka adalah jemaat yang tidak dingin dan tidak panas, saudara-saudara. Artinya apa? Mereka suam-suam kuku. Mereka tidak bisa membuat suatu komitmen dengan sesuatu hal yang sudah mereka kerjakan. Bahkan mereka mudah terdorong dengan satu arah pengajaran ke arah seperti ini, maka mereka mudah mengikuti dengan itu. Artinya dengan kata lain, mereka mudah goyah, saudara. Tetapi Tuhan menghendaki kepada mereka bahwa kalau mereka panas, ya panas. Kalau dingin, ya dingin. Artinya kalau sepenuhnya percaya Tuhan, ya percaya Tuhan, ikuti firman Tuhan. Dan kalau mau tidak mau juga ikuti firman Tuhan, ya udah, tidak usah ikuti firman Tuhan. Itu konsekuensinya sih. Tetapi yang ingin dimaksudkan Tuhan adalah kita mesti harus komitmen dengan satu hal. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka kita harus belajar, bukan memilih-milih firman Tuhan, saudara. Baik tidaknya harus sepenuhnya kita lakukan dengan baik. Nah, saudara, saya teruskan dalam ayat yang ke-16. "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku," saudara. Ini salah satu analogi sederhana. Saya kira kalau kita menikmati makanan yang hambar lah istilahnya ya. Hambar, udah rasanya kayak gitu, udah kayak mana lah begitu. Udah nggak panas juga, kalau dingin ya dingin ya kan. Kalau panas ya panas. Jadi kita tahu cara nikmatinya. Tapi kalau hambar, nah ini yang digambarkan Tuhan kepada jemaat di Laodikia ini. Ini hal dengan model mereka seperti ini. Ini Tuhan muak, saudara. Bahkan dia enak melihat model jemaat seperti ini, sebab mereka sudah ada di dalam Tuhan,
sudah sepenuhnya ditebus oleh Yesus, tapi hidup mereka masih suam-suam kuku. Apa persoalan mereka, saudaraku? Mari kita teruskan dalam ayatnya ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin, buta dan telanjang. Jadi sebetulnya persoalan yang sedang terjadi di jemaat Laodikia ini, saudara, yaitu bahwa mereka membuat ukuran, bahkan mereka membuat batasan bahwa kesempurnaan, bahkan ukuran mereka berkenan kepada Tuhan itu, ukuran mereka sudah baik kerohanian mereka adalah keadaan mereka secara materi. Jadi mereka merasa dengan kecukupan mereka dari segi ini, harta mereka banyak, hidup mereka berkecukupan, mereka bisa makan ini, makan itu, mereka bisa pergi ke sana, bisa pergi ke sini, bisa mereka pakai ini, bisa pakai itu, segala macam, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata kepada mereka, engkau salah, mereka salah. Bahwa sesungguhnya dengan model pemikiran mereka seperti itu, dengan pemahaman mereka seperti itu, sebetulnya Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa keadaan mereka sesungguhnya adalah melarat, miskin, telanjang. Sebab kenapa? Yang paling penting yang harusnya ada dalam hidup mereka tidak mereka miliki. Apa itu, saudaraku? Itu adalah Tuhan itu, Yesus itu sendiri tidak bertakhta dalam kehidupan mereka. Tuhan itu masih ada di luar. Walaupun mereka sudah ada di dalam Tuhan, mereka sudah percaya mereka satu jemaat yang didirikan Tuhan, tetapi persoalannya Tuhan tidak bertakhta dalam kehidupan mereka. Saya teruskan dalam ayatnya ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakai, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, Tuhan melalui malaikat dalam perantaraan malaikat melalui Rasul Yohanes, ada dia menasihatkan. Tadi firman Tuhan berkata, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli padaku emas yang telah dimurnikan dalam api, saudara. Ingat, pada zaman dulu, zaman Alkitab, sesuatu yang berharga itu adalah emas, saudara. Ini berbicara tentang apa, saudaraku? Ini keselamatan itu adalah sesuatu yang paling berharga. Itu yang harus menjadi fokus jemaat Laodikia pada saat itu, harusnya, saudara. Itu yang harus mereka kejar terlebih dahulu. Bahkan Tuhan menawarkan itu yang harus mereka beli seharusnya. Bukan memperkaya kehidupan mereka dengan kekayaan mereka, kesenangan hidup mereka, bukan. Karena ada hal yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus Kristus, saudara. Nah, firman Tuhan juga berkata, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak yang melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, jadi ini ya, saudara-saudara. Jadi pada poin ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, kalau mungkin dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, seringkali materi menjadi ukuran bahwa Tuhan ada dalam kehidupan saya. Tuhan memberkati saya, Tuhan berkenan. Tidak, saudara-saudara. Tidak sama sekali. Kita jelas dalam ayatnya yang ke-20, ayat 19 saya bacakan. Barang siapa aku kasih, ia ku tegur, ku hajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi hal-hal seperti itu tentu Tuhan tidak mau itu berkembang dalam gerejanya. Jadi apapun yang sifatnya sudah menyimpang, apalagi itu dalam gereja Tuhan, Tuhan tidak akan segan-segan menegur itu.
Dan firman Tuhan berkata, mari kita relakan hati kita. Kita relakan hati kita, karena tentunya teguran-teguran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita, tapi justru karena Tuhan itu sayang sama kita, dan Tuhan mau kita menjadi lebih baik, lebih sempurna, dan lebih berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan melihat kehidupan kita. Nah, tadi saya katakan bahwa ukuran materi, kekayaan secara dunia tidak menjadi ukuran kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu nyata, jelas dalam ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Ini jemaat yang didirikan saudaraku. Jemaat Tuhan yang Tuhan oleh pekerjaan kuasa Tuhan sendiri jemaat ini berdiri. Tapi kita bisa lihat di sana Yesus. Kata yang menyebut aku di sana itu adalah Yesus. Saya lihat, aku berdiri di muka pintu, saudara. Pintu apa? Pintu hati. Jadi Tuhan berkata, lihatlah, kamu malah bersenang-senang begini, menikmati kehidupan. Tapi lihat aku malah berdiri di muka pintu. Aku malah berdiri di ambang pintu hatimu. Engkau membiarkan aku berdiri, padahal harusnya dia mau datang, memberikan keselamatan, memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan setiap orang yang percaya, saudara. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudaraku, mari kita introspeksi diri kita. Mari kita koreksi kehidupan kita. Apa yang menjadi ukuran kehadiran Yesus dalam kehidupan kita? Yang saya pelajari dan yang saya tahu, saudara, dan saya lihat dan saya rasakan, bukti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita adalah memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita sukacita, bahkan memberikan kita berkat-berkat rohani yang lainnya. Artinya, kalau ada orang yang sudah di dalam Tuhan, menyebut dirinya anak Tuhan, tetapi masih aja kaca-kaca dalam keluarganya, mudah marah, suka mengutuk orang lain, suka mencari masalah dan lain sebagainya yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Itu berarti Tuhan itu masih berdiri di luar, saudara. Tuhan masih berdiri dan mengetok. Nah, pada malam hari ini, saudara, pada saat ini, melalui firman Tuhan ini, mari kita sadari betul. Kalau kita merasa hari-hari ini damai sejahtera kita berkurang, sukacita berkurang, bahkan lebih kita condong kepada hal negatif, mari saudaraku, buka hatimu. Tuhan itu, Roh Kudus itu sudah siap masuk ke dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang permasalahannya ada di kita. Kita susah membuka hati kita kepada Tuhan. Kita susah membuka hati kita kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Tapi mari saudara, mari kita relakan hati kita. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan siap bertakhta dalam kehidupan kita, masuk ke dalam kehidupan kita. Maka dia akan merubah kehidupan kita, merubah pola pikir kita, merubah cara berkata-kata, bertindak kita, saudara, melalui pimpinan Roh Kudusnya. Sehingga kita dari ke hari terus diperbaharui dan dibentuk menjadi orang-orang yang lebih baik, yang lebih memiliki pribadi seperti Tuhan Yesus. Karena kenapa? Tuhan Yesus sudah ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, kalau kita di dalam Tuhan dan Yesus di dalam kita, maka kita akan berbuah. Tentunya berbuah sesuai dengan buah-buah yang sudah pernah Yesus praktekkan, teladankan dalam kehidupan kita. Jadi mari saudaraku, buka hatimu. Tuhan mau bertakhta, Tuhan mau memberkati kita, dan Tuhan mau menjadikan kita lebih baik, jadi berkat dan teladan bagi banyak orang. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara, kiranya kita menjadi orang-orang yang semangat dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.